Kita check out. Nah, apakah soalnya kelihatan kira-kira, Nak? Udah boleh tuh saya. Udah kelihatan kira-kira? Kelihatannya? Oke, kelihatan, Nak, kira-kira, Nak, kertasnya? Apakah kelihatan? Kelihatan, Nak, kira-kira, Nak? Menurut Wikipedia, Benar Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Karena dia bilang benar Maria dicari. Menurut Wikipedia, Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Oke, kalau sudah kelihatan kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, saya tulis tadi apakah kelihatan? Nampaknya sudah kelihatan. Ya kan, kelihatan kan? Oke, saya ngapus ini kelihatan kan? Oke, nah kalau sudah kelihatan, mari kita ngebahas tema kita hari ini tentang yang pertama kali akan kita bahas tentang namanya atom. Tentang apa namanya, Nak? Atom. Kelihatan tulisan saya kan? Atom, atom. Oke, kelihatan ya. Oke, nah, atom itu apa? Jadi misalnya, kalau misalnya kita punya sebuah pensil atau sebuah tuh benda, kalau misalnya pensil ini kita potong, 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 potong sampai kecil. Nah, struktur paling kecil dari struktur paling kecil, struktur struktur paling kecilnya itu disebut dengan atom. Jadi atom adalah struktur paling kecil dari suatu partikel kayak gitu kan. Nah, jadi atom tuh ada yang mengibaratkan seperti ini namanya si Rutherford buat atom tuh seperti bola kayak gitu, seperti bulat kayak gitu. Nah, di tengah-tengah atom ini ada namanya inti atom. Ada namanya apa, Nak? Inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari satu muatan yang positif, satu lagi muatan yang tak bermuatan. Nah, yang bermuatan positif itu kita sebut dengan yang namanya proton. Apa namanya yang muatan positif, Nak? Proton. Yang tak bermuatan kita sebut dengan yang namanya neutron. Nah, lalu kemudian Nah, lalu kemudian di pinggir-pinggir ini nah ada sesuatu namanya adalah elektron. Elektron ini kemudian dia akan berkeliling berputar mengelilingi inti atom. Lintasannya persis sama seperti apa namanya itu seperti bumi, ini bumi yang berputar mengelilingi matahari. Lintasannya juga persis sama seperti satelit misalnya. Ini misalnya ada bulan yang berputar mengelilingi bumi. Jadi gerakan elektron itu katanya lintasannya persis sama seperti gerakan planet mengelilingi matahari atau lintasan satelit mengelilingi bumi. Kira-kira sampai di sini connect, Nak, kira-kira? Nah, kalau sudah connect, mari kita cek soalnya. Nah, sebentar ya, saya cari remote-nya dulu.
Oke, nah siapa yang baca soal nomor 21? Siapa yang baca nih kira-kira? Min 7 Aceh Barat, coba baca nak. Banyak kenapa? Makna pola pada ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena gerak benda berikut ini kecuali Oke, nah ada kata kecualinya ya. Nah, ayo kita review sebentar yuk. Nah, di sini ada kata-kata lasyamsu yambaghi laha. Kata apa kata Arab yang bisa kita dapat di sini? Ada kata syamsun, artinya adalah matahari. Terus kemudian ada kata apa? Yambaghi laha antut rikal komar. Jadi ada kata-kata di sini komar. Komar itu artinya bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Falakin itu adalah lintasan. Nah, jadi ada dua cara di sini. Nah, yang pertama kita tahu betul, oh di sini ada lintasan matahari dan bulan. Gimana lintasan matahari dan bulan itu? Ini matahari. Terus kemudian di sini ada planet-planet. Berarti lintasannya seperti ini ya. Atau ini bumi, ini ada bulan. Lintas bulan berputar mengelilingi bumi. Jadi lintasannya itu seperti apa? Ya pertama itu seperti elektron yang terhadap inti atom. Betul kan? Tadi kan ini inti atom. Inti atom terdiri dari apa nak? Ada positif, ada tidak bermuatan. Lalu dikelilingi oleh sesuatu bernama elektron yang negatif. Nah, percis kan? Nah, maka ini percis, berarti mirip. Satelit terhadap planet. Nah, bukankah tadi ya bumi bulan itu merupakan satelit alami dari bumi ya? Tapi taruhlah satelit buatan, geraknya juga sama. Dia akan berputar mengorbit seperti geraknya elektron dan seperti geraknya planet ke matahari. Berarti ini juga percis kayak gitu. Lalu kemudian cahaya terhadap matahari. Ini gimana nih? Oh, saya nggak tahu nih gimana geraknya kayak gitu kan. Komet terhadap matahari. Nah, komet terhadap matahari juga sama. Karena komet itu benda langit, maka dia akan berputar mengelilingi orbitnya gitu. Maka dalam hal ini nah yang ada kata kecualinya berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, cahaya terhadap matahari. Atau dengan cara kedua, kita analisis seperti ini. Makna falakin ayat tersebut memiliki makna yang serupa dengan fenomena gerak. Ada kata kunci gerak di sini, nak. Gerak kata kuncinya ya. Elektrod terhadap inti atom bergerak atau enggak? Ya bergerak bang, berarti ini bergerak kayak gitu kan. Nah, satelit terhadap planet bergerak atau enggak? Ya bergerak juga bang, geraknya berputar gitu kan mengelilingi planetnya. Nah, cahaya terhadap matahari ini gimana geraknya nih? Ini geraknya gimana gerak cahaya? Nggak tahu ya kayak gitu. Nah, komet terhadap matahari ya bergerak juga. Berarti ini yang nggak kita nggak tahu geraknya berarti yang C kayak gitu. Nah, meskipun nanti pada ilmu selanjutnya diketahui bahwasannya ini sinar matahari, ini matahari, terus kemudian ini kita. Nah, cahaya matahari itu bergerak lurus merambat dia dengan cara radiasi kayak gitu. Maka dalam hal ini jawabannya adalah yang C. Nah, bisa kira-kira nak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, soal nomor 22 kita baca lanjutnya nak ya. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil karena energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang digunakan secara bebas, bisa diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas, sedangkan fosil sangat terbatas. Nah, dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi energi yang bisa dimanfaatkan. Jadi katanya energi itu terbagi jadi dua, nak ya. Ada yang namanya energi terbarukan, kita sebut dengan ET. Satu lagi ada namanya energi dari fosil ya, kita sebut dengan EF, boleh? Nah, energi dari fosil itu apa-apa aja? Dia adalah minyak bumi ya, minyak bumi. Terus kemudian apa lagi nak? Ada namanya tuh batu bara. Ya, batu bara. Terus apa lagi namanya nak? Batu bara. Ada gas alam ya, gas bumi. Itu kan sumber energi yang terbuat dari fosil ya. Iya. Nah, minyak batu bara itu bahasa Inggrisnya adalah coal. Iya. Batu bara coal ya. Gas itu gas bahasa ini ya. Minyak apa ya? Lupa saya minyak bahasa ininya apa. Oke, nah sementara energi terbarukan itu energi-energi yang energinya tak habis atau tak terbatas. Ambil contoh adalah
apa namanya itu energi air ya, energi air. Apa lagi? Energi energi matahari, apalagi angin ya, angin. Terus apa lagi? Ya, panas bumi ya, panas bumi ya, panas bumi. Nah, air itu bahasa ilmiahnya adalah hydro. Hydro. Nah, matahari itu bahasa Inggrisnya adalah solar. Solar. Jadi kalau energi, kalau angin itu bahasa Inggrisnya adalah wind. Ya, kalau panas bumi itu bahasa Inggrisnya adalah geothermal. Nah, ayo nak kita bahas yuk. Nah, energi terbarukan yang mana aja nih? Hydropower, berarti ini energi air, ini terbarukan. Geothermal, ini panas bumi. Geothermal, ini berarti panas bumi, terbarukan juga. Tidal itu apa, Bang? Tidal itu adalah energi pasang surut air laut. Energi pasang surut, maksudnya, energi, mana itu? Oh, ini tidal ya. Tidal itu adalah pasang surut air laut. Nah, air laut kan ini kan banyak kan, tak habis-habis kan, maka ini termasuk energi tak terbatas. Nah, hydropower, terus kemudian solar power, coal power. Ada kata coal di sini. Coal itu adalah batu bara. Berarti ini salah kan, karena ada coalnya kayak gitu. Hydrocarbon power, berarti ini energi hidrokarbon. Hidrokarbon ini apa ya? Hidrokarbon ini saya nggak pernah tahu nih hidrokarbonnya apa. Energi karbon, tapi belum pernah dengar apa yang dimanfaatkan dari sana ya. Terus kemudian ada biomas. Biomas ini apa? Ini tumbuhan. Yang ada kata-kata bio itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhannya tumbuhan energi. Jadi dari tumbuhan nanti dihasilkan energi. Ini wind power. Wind power itu energi angin, berarti ini termasuk ya, berarti ini termasuk juga ya. Ya, ini termasuk juga nih sebenarnya. Oke, ini hidrokarbon, energi hidrokarbon, solar power. Nah, ini berarti nggak ada jawabannya. Berarti ini tidak ada jawabannya ya. Jadi nomor 22 ini tidak ada jawaban kecuali kalau ada kata-kata kecualinya di sini. Ada kecuali. Kalau ada kecuali, maka ada jawabannya, yaitu yang B ya, karena ada kata cool di sana ya. Oke. Tapi hidrokarbon. Ya, saya belum pernah dengar nih hidrokarbonnya energi apa. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 23. Ya, soal nomor 233. Terus kemudian nomor 23, saya bacakan nak ya. Ibnu Haytham merupakan cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai bapak optik karena sumbangsinya dalam mempelajari gerak dan sifat cahaya yang kemudian menjadi inspirasi bagi ilmuwan setelahnya untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Di antara sifat cahaya berikut kecuali, ayo coba jawab dulu di kolom komentar. Siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, siapa yang jawab C, sama siapa jawab D. Ayo nak, jawab dulu nak dalam waktu 10 detik. Gak ada ABC-nya. Iya, A, B, C, D aja. A, refleksi. B. Ayo nak, jawab di kolom komentar. Tunggu ya, Pak. Ya. Nomor 23 ya, nomor 23 ya, nomor 23. Yang ini nih. Ayo, saya tunggu jawabannya dalam waktu 30 detik. Siapa Ya. suruh tadi pergi-pergi? D. D, ayo ada yang jawab D. Siapa lagi? Ada kok kami. Emang nggak ada. Jawabannya A sampai D doang. D ya, kita bahas ya. Nah, oke nak, sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya. Jawabannya D, Pak. Oke, yuk. Siapa jawabannya D? Cahaya D, itu Pak. dia. Oke, kita tengok ya. Cahaya itu punya sifat-sifat nak.
Yang pertama, cahaya itu bisa dipantulkan. Oke. Ya, sabar ya. Jangan lo sudah ikut. Oke, yang pertama, cahaya itu bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Nah, alat pemantulan cahaya paling sempurna namanya adalah cermin. Jadi kita pernah bercermin kan setiap pagi kan? Oke, nah dipantulkan itu bahasa Inggrisnya adalah refleksi. Refleksi. Nah, yang kedua, cahaya itu bisa dibiaskan. Cahaya itu bisa diapain, nak? Dibiaskan. Nah, dibiaskan itu, nak, bahasa Inggrisnya adalah refraksi. Nah, terus kemudian yang ketiga, cahaya itu bisa dipadukan. Cahaya bisa dipadukan. Oke, cahaya bisa dipadukan. Bahasa Inggrisnya adalah interferensi. Interferensi. Nah, yang keempat, cahaya itu bisa dilenturkan. Dilenturkan. Bahasa Inggrisnya adalah difraksi. Difraksi. Terus yang kelima, cahaya itu bisa diuraikan. Diuraikan. Bahasa Inggrisnya adalah dispersi. Dispersi. Yang keenam, cahaya itu bisa dikutupkan. Dikutupkan. Bahasa Inggrisnya adalah polarisasi. Oke. Nah, cahaya itu punya berapa sifat, nak? Ayo, punya berapa sifat? Punya 6 sifat. Yang pertama, ya, cahaya bisa diapain? Yang pertama, cahaya bisa dipantulkan. Bahasa lainnya apa? Refleksi. Yang kedua, cahaya itu bisa dibiaskan. Bahasa lainnya adalah refraksi. Nah, yang ketiga, cahaya itu bisa dipadukan. Bahasa lainnya apa, nak? Interferensi. Nah, ya, yang keempat, cahaya itu bisa dilenturkan. Nama lainnya adalah difraksi. Yang keenam itu, cahaya itu bisa diuraikan. Bahasa lainnya adalah dispersi. Diuraikan itu gimana, Bang? Diuraikan itu maksudnya gini loh. Kalau misalnya di sini ada sebuah prisma, ini ya, ada sebuah prisma, lalu kemudian di sini ada cahaya putih, ada cahaya putih. Lalu dia akan terurai menjadi mejiku, hi, apa lagi, nak? Hi, bi, ni, yu. Mejiku, ibiniu. Itulah warna-warna yang terjadi pada pelangi. Ingat, lagu pelangi gimana lagunya? Ayo kita nyanyikan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, biru, pelukismu aku, siapa gerangan, pelangi ciptaan Tuhan. Oke, coba, nak, warna pelangi itu seharusnya apa, coba? Merah, kuning, Salah. Warna pelangi itu adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Maka lagu-lagu pelangi yang kita nyanyikan waktu SD dulu, waktu kecil dulu, kalian nyanyi ya waktu kecil kan? Maka itu sebenarnya penciptanya buta warna sebenarnya. Karena warna pelangi haruslah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Si pencipta tidak bisa membedakan mana warna jingga, warna kuning. Sehingga dia bilang, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Dia melompati warna jingga. Maka di sini ya yang buat lagu pelangi ya bisa dipastikan laki-laki, nah ya. Karena laki-laki itu sebagian besar buta warna parsial kayak gitu ya.
Oke, kalau kayak gitu, mana jawabannya ini, nak? Berarti jawabannya adalah mana, guys? Nah, kita coba lo jawabannya. Nah, kalau gitu refleksi ini apa? Refleksi ini pemantulan. Refraksi itu apa? Refraksi itu pembiasan. Dispersi itu apa? Dispersi itu penguraian. Absorpsi itu penyerapan. Berarti yang mana yang bukan sifat cahaya? Nah, yang bukan itu adalah yang D ya, D itu absorpsi penyerapan. Cahaya itu dia memantulkan, bukan menyerap ya. Oke. Nah, bisa diterima kira-kira kawan-kawan? Adik-adikku, bisa ya? Ada pertanyaan? Kalau ada Pak, pertanyaan, nomor 6 apa? nomor 6. Nomor 6 itu diuraikan. Karena apa, Pak? Nomor 6 apa, Pak? Diuraikan. Wide. Uraikan. Mana. Saya tulis ya. Nomor 6 Dikutupkan. sorry, dikutupkan. Dikutupkan. Dikutupkan ya, dikutub. Kan. Ya. Bahasa ilmiahnya, Pak? Bahasa ilmiahnya polarisasi. Ya, Apa? polarisasi. Polarisasi. Kasih. Kasih, Pak. Ya, nah ingat ya sifat cahaya tadi ada berapa? Ada 6 kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya soal nomor. Suaranya kecil kali, Pak. Hah? Suaranya? Suaranya kecil kali. Oh ya, suaranya kecil kali. Masya Allah. Iya. Ini udah besar nih belum? Masih Belum, kecil Pak. lah. Oh, berarti suara saya emang kecil. Kecil kali. Ada, Pak. Ada gede, Pak. Masih kecil, Pak. Ada gede, Pak. Udah, Pak. Oh. Emang udah besar dari tadi. Udah besar ya. Coba gedein volume suara laptopnya, nak. Di laptopnya coba gedein ya. Ternyata suara laptopnya yang kecil. Udah 100%, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah, yuk kita mulai yuk. Lagi yuk. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, sebelum jawab 24 kita hapus dulu ya. Siapa yang baca nomor 24? Minah 13 Nagan Raya, tolong baca, nak. Nomor 24. Pak, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Kita berakhir, tunggu saya tengok lah. Kenapa, nak mau pulang ya? Udah dijemput? Belum? Belum. Jam berapa dijemput? Jam 11. Jam 11 nanti. Jam 11 ya? Jam berapa ya? Iya. Coba saya tengok lah. Mohon Bapak dikirimkan video pembelajarannya supaya anak-anak Ya. bisa belajar Ya, Bu. Apa namanya setelah tuh? pembelajaran. Baik, Bu. Videonya lagi saya ini juga nih. Iya, karena ini pertemuan yang kedua ya Pak, tapi video pembelajarannya belum ada kan yang IPA Yang sebelumnya. IPA. Ini kok tadi yang angkat kok? Mungkin nanti bisa dikirimkan supaya anak-anak bisa belajar kan, terutama Baik, dalam Bu. liburan ini. Gak ada suaranya ini. Kenapa nggak di kayak gini? Suaranya ada. Sampai pukul 10.30, nak. Ya, 10.30 berarti sekitar dikit lagi, nak, ya. Ya, nanti videonya kan beberapa video itu ada saya post di YouTube kayak gitu. Cuman lagi tahap antrian ngepost sih. Mungkin ini kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan harinya kan agak sedikit panjang untuk Suaranya waktu. kayak mana dikerasin? Coba tanya. Ya, woi. Oke, apa namanya tuh? Insya Allah kan hari ini mungkin agak lebih banyak yang kami share nanti karena hari ini Jumat, jadi waktu kerjanya sudah setengah hari kan. Jadi insya Allah nanti sore ada waktu untuk ngepost
kembali kayak gitu. Jadi ini terkendala karena waktu aja sih sebenarnya. Tapi insya Allah akan segera kami upayakan cepat kami repost ya. Oke, lanjut ya. Oke nak, mari kita lanjutkan. Wahai anak-anakku yang tidak sabaran. Nah, selanjutnya soal nomor berapa nih nak? Soal nomor 24. Nah, tadi udah dibaca belum? Belum ya? Coba baca lo nak. Kita Biar al-kawatib Kitab Al-Kawatib Al-Tabid Al-Musawwar yang ditulis Al-Sufi merupakan karya yang memberikan pengaruh dan sumbangsih besar terhadap kemajuan ilmu astronomi saat ini. Kitab tersebut memuat tentang klasifikasi dan katalog bintang yang memuat ketinggian, dimensi, lokasi, dan lainnya. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa kumpulan bintang yang berada pada suatu tempat di langit dan susunan tertentu tidak disebut dengan tertentu disebut dengan kayak gitu kan. Jadi kan orang-orang zaman dulu kayak gitu kan. Nah, ada ngelihat bintang-bintang. Dilihat ini misalnya ini misalnya Al-Makirah misalnya kan. Al-Makirah dari admin mana gitu kan. Nah, lalu kemudian dia lihat bintang-bintang. Nah, kayak gitu. Mungkin di mata Al-Makirah ini biasa aja bintangnya kayak gitu. Tapi ada satu tokoh namanya adalah Al-Sufi, dia mengungkapkan bahwasanya bintang itu ternyata kumpulan-kumpulannya bisa ngebuat beberapa yang namanya itu titik apa istilahnya itu gini. Jadi kalau misalnya ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ada bintang. Tidak bersuara gak bukan? Memang. Ada masalah. Nampak nih, misalnya kita ada di sini nak. Nah, lalu kita ngelihat bintang. Pernah lihat bintang bentuknya kayak gini? Nggak pernah kan? Nah, ada orang yang menggabungkan beberapa titik bintang ini. Nah, digabunginnya titik-titik bintang nih ya, digabunginnya. Nah, ketika digabungin, oh ternyata ini membentuk sesuatu. Nah, gambar apa nih kira-kira? Gambar apa nih nak? Kira-kira nak? Ayo. Itu gambar orang. Ya, gambar ikan ya. Oke, mirip lah kira-kira nak ya. Nah, ikan itu kemudian ya ikan lagi berdua ya. Oke, nah lalu kemudian beberapa orang di masa depan ada yang mengembangkan ilmunya, namanya adalah astrologi. Nah, astrologi ini kemudian membuat bentuk-bentuk seperti ini itu jadi yang namanya zodiak. Pernah dengar kata zodiak? Nah, oh ternyata bentuknya ikan, berarti ini Pisces kayak gitu kan. Nah, lalu kemudian ada lagi Sagittarius, Capricorn, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan bintang-bintang ini itu disebut dengan namanya adalah rasi bintang. Apa namanya, nak? Rasi bintang. Ya, rasi bintang. Maka jawabannya adalah rasi bintang. Jadi kumpulan-kumpulan bintang itu disebut dengan rasi bintang. Atau konstelasi. Itu videonya kebuka nggak? Zoom. Lagi pakai bentar ya. Nah, soal nomor 25. Nomor 25 ini agak sedikit panjang nih ceritanya. Oke, dah. Kita jawab soal nomor 25. Siap untuk jawab soal nomor 25? Siap. Siap. Ayo kita jawab, guys. Siap. Siap. Siapa itu? Siapa itu? Tahu. Tahu. Kak, siapa baca, Pak? Apa? Siapa baca? Kami. Tunggu, biar baca lo. Ya, saya new-kan dulu. Ya.
Nah, nampak kan? Enggak. Enggak nampak. Enggak nampak atau kecil? Apanya? Benar loh ya, hanya loh bisa bapaknya. Nampak? Aura yang kan. Apanya Pak yang nampak? Tulisannya soalnya nampak nih. Enggak, kecil kali ya, Pak. Oh, kecil kan bukan nggak nampak kan nggak apa-apa. Yang penting Kecil. Ya, nampak, Pak. kecil, bukan kecil, bukan nggak nampak kan? Kalau nggak nampak tuh, nggak Betulan, nampak Pak. sekali. Betul, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita bedah dulu nak ya, nanti kita jawab soalnya ya. Oke, nah yuk kita ini ya. Nah, Gedein, dalam Pak. ya nanti kita gedein. Dalam IPA fisika, sorry ini saya buat di sini ya. Dalam IPA fisika ada beberapa rumus kayak gitu kan. Yang pertama itu kita bahas tentang yang namanya energi. Nah, energi itu ada dua. Yang pertama pada dasarnya ada dua yang sering ditinjau pada gerak kayak gitu. Kalau bergerak, oh berarti ada dua energi nih yang lekat. Yang pertama ada yang namanya energi kinetik. Nah, yang kedua ada namanya energi potensial. Nah, energi kinetik itu punya rumus, Nah, apa rumus dari energi kinetik? Energi kinetik rumusnya setengah M dikali V kuadrat. Nah, ini satu lagi energi potensial gravitasi. Nah, rumus yang dipakai adalah EP sama dengan M dikali G dikali dengan H. Oke, nak, coba jelaskan. Oke, yuk kita sama-sama hafal yuk. Dalam fisika ada dua rumus energi untuk gerak. Yang pertama namanya adalah energi kinetik. Yang kedua namanya adalah energi potensial gravitasi. Energi kinetik itu rumusnya apa, nak? EK sama dengan setengah 1/2 M V ya MV kuadrat. Nah, terus kemudian ada lagi namanya adalah energi potensial Gravitasi. Rumusnya apa? Ya, EP sama dengan M kali H. Ya, ambil contoh misal seperti ini. Ya, misal contoh gini. Ada Bang Ipul. Bang Ipul punya berat, Bang Ipul gemuk, ya kan? Punya berat badan atau masanya sebesar 60 kg misalnya. Lalu Bang Ipul bergerak lari dengan kecepatan misalnya 20 meter per sekon. Nah, karena Bang Ipul bergerak kecepatan, energi apa yang dipunya Bang Ipul? Energi kinetik atau energi potensial, nak? Bang Ipul lari nih, pakai gerak atau energi potensial? Energi kinetik digunakan saat dia bergerak. Nah, energi potensial digunakan saat dia punya ketinggian. Nah, oke, yuk. Berarti energi kinetik kan? Apa rumus energi kinetik tadi? Setengah dikali M kali V kuadrat. Nah, ayo kita jabarin yuk. Setengah, masa Bang Ipul berapa? 60. V-nya berapa? 20. Karena kuadrat berarti 20 kali 20 kan? Iya. Ya. Oke, lalu kemudian mana bisa matiin? Matiin, nak. Ciu 10, nak ya. Oke, berarti berapa nih? 60 kali 10. 600. 600 kali 20. Berarti berapa? EK-nya sama dengan 620. ya 12.000 joule gitu kan? Nah, bisa. Iya. Oke, nah ayo nak sekarang kita jawab lagi soalnya. Nah, Terus dulu. udah ya, udah gede nih kan? Udah. Oke, udah gede ya. Oke, Udah. ya. Oke, nah, sebuah truk sedang mengangkut barang dengan massa totalnya M.
melaju dengan kecepatan V, sebuah jalan tol dari sebuah jalan tol, saya unmute dulu ya. Di sebuah jalan tol dari Jakarta menuju Dari Surabaya. Jakarta menuju Surabaya di Surabaya. Oke, nah sesampainya di Surabaya, truk tersebut menurunkan muatannya sehingga total massanya berkurang jadi 36% dari massa semula dan kemudian kembali ke Jakarta. Agar truk tersebut dapat mempertahankan energi kinetiknya selama perjalanan, maka kecepatan yang harus diatur saat perjalanan ke Jakarta lagi adalah berapa. Jadi ceritanya nih ada ini ya, saya gambarin ya. Ada sebuah bus misalnya anak ya. Ada sebuah bus, dia berangkat dari mana tadi? Dari Jakarta menuju Surabaya. Masanya nggak tahu, kita misalkan 100 kg boleh. Kalau masanya nggak tahu, kita misalkan aja. Nah, lalu dia bergerak dengan kecepatan V, kayak gitu. Nah, energi kinetiknya namanya energi kinetik sebelum kita buat ekanol. Ekanol itu energi kinetik sebelum ya. Lalu kemudian dia balik lagi dari Surabaya menuju Jakarta. Nah, di mana masanya sekarang sudah berkurang. Berkurangnya berapa? Masa awal dikurang 36%. Masanya sekarang sudah berkurang, kurang 36% dari masanya. Berapa nih kira-kira? Nah, kalau masa awalnya kita misalkan 100, masanya sekarang jadi berapa? Ayo, 100 kurang 36 jadi berapa, nak? Ayo. 64, Pak. Ya, 64. Inilah masa yang dibawa dari Surabaya menuju Jakarta. Lalu bergerak kemari kan. Nah, katanya energi kinetiknya haruslah sama. Energi kinetik awal sama dengan energi kinetik terakhir. Berapakah kecepatannya? Gitu ya. Berarti ini V0 ya, kecepatan mula-mula ya. Ini kita sebut VT, kecepatan terakhir. Nah, oke, ayo kita bahas. Yuk. Energi kinetik terakhir sama dengan energi kinetik mula-mula. Nah, energi kinetik terakhir apa rumusnya, guys? Setengah massa V terakhir. Nah, kuadrat. Sama dengan energi kinetik mula-mula apa? Setengah massa V mula-mula kuadrat. Nah, ya kan ini M terakhir, ini M awal ya. Oke, yuk yang mana bisa dimatiin? Setengahnya bisa dimatiin, Bang. Masa awalnya berapa? Masa awalnya 100, Bang. VT-nya berapa? Itulah mau kita cari, Bang. VT-nya berapa? Kayak gitu kan. Nah, M terakhirnya berapa? Tadi 64. Kenapa? Karena sudah berkurang 36%. V0-nya berapa? Itulah, Bang, mau kita nggak tahu. Pokoknya V0-nya adalah V ya. V0-nya adalah V. V0-nya adalah V. Ada di soal nih. Nah, kecepatannya adalah V kayak gitu ya. Oke, kalau saya mau mencari VT-nya berarti gimana? Ya 100-nya saya pindahin. Jadi 64/100 V0 kuadrat. Karena ini kuadrat, gimana caranya supaya hilang kuadratnya? Saya akarin 64/100 V0 kuadrat. Nah, 64 akarnya adalah 8. 100 itu akarnya adalah 10. V0 itu akarnya adalah P. Maka jawabannya adalah. Nah, PT sama dengan 8/10 berapa, guys? 0,8 V0. Maka jawabannya adalah 0,8 V0 ya. Ini diisi berarti dengan 0,8. Itu jawabannya. Oke. Udah. Udah ya? Udah. 26. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Nah, siapa yang baca soal nomor 26? Ya, silakan, Nak. Baca, Nak.
Siapa Pak yang baca? Min 13 Nagan Raya. Andi sedang memikul beban pada bahunya, seperti terlihat pada gambar. Semula bahu Andi berada di tengah-tengah tongkat sistem benda tersebut dan ternyata tidak seimbang karena beban A lebih berat daripada beban B. Apakah yang seharusnya dilakukan Andi agar sistem benda tersebut menjadi seimbang pada bahu Andi? Oke, yang mana jawabannya? Ayo nak, coba jawab lu A, B, C, D. A, B, C atau D? Dalam waktu 10 detik. B. Yang lain gimana? Yang lain coba jawab di chat nak. Ayo, jawab di chat. B, Pak. B, Pak. B. Menggeser bahu mendekati beban A. B. Geser bahunya mendekati A. B. Kita bahas yuk. Nah, ini sangat easy sebenarnya karena B, Pak. B. ya guys, slow guys. Slow guys. Nah. Oke, nah ini ya. Nah, Andi sedang memikul bahan dan bahunya ya. Jadi ceritanya apa namanya itu kalau misalnya dulu pernah ada nih pelajaran Min ya. Yalah Min lah ini kan ada namanya beban ya. Ada namanya beban ya. Beban. Ini namanya adalah lengan beban ya. Terus kemudian ini namanya kuasa. Ingat Ellen, pelajaran kelas berapa nih? Udah belajar belum? Belum ya, ini adalah lengan kuasa. Jadi katanya beban sama lengan beban supaya seimbang itu harus sama dengan kuasa sama lengan kuasa. Kayak gitu. Jadi caranya gimana? Ya kalau misalnya bebannya berat bang, maka kuasa, lengan kuasa per dengan beban. Wah mak susah kali nih bang. Yaudah kita gini aja ya. Intinya Nah, intinya aja lah Bang kayak gitu. Nah, intinya nak kalau misalnya semakin berat. Nah, kalau dia semakin berat, maka dia harus supaya seimbang harus dekat titik tumpu. Ingat ya, semakin berat supaya seimbang maka dia harus dekat dengan titik tumpu. Dalam hal ini titik tumpunya siapa? Titik tumpunya adalah bahu si Andi kayak gitu kan. Mana lebih berat A atau B kira-kira nak? A kan? A lebih berat, maka supaya seimbang A ini harus dekat dengan bahu. Maka jawabannya adalah menggeser bahunya mendekati A. Bahu emang bisa digeser ya? Bukan. Menggeser ya bahunya ini dikit. Kayak gitu. Ya digeser sehingga bisa ini. Bukan bahunya digeser, bahu dicopot dekat dengan A, bukan kayak gitu. Itu karena kalau A menggeser bahan A menjauhi bahu nggak bisa, karena kan dia harus makin dekat kan, bukan makin jauh. Ya kalau menggeser beban A dan B sama, itu nggak seimbang lagi. Kalau menggeser beban B mendekati bahu nggak seimbang lagi. Jadi satu-satunya alternatif adalah menggeser bahunya mendekati beban A. Memang betul, bahu kan nggak bisa digeser bang. Jadi mungkin maksudnya itu ini ketika digeser-geser sedikit supaya bebannya pindah ya. Cerdas, anak-anakku cerdas. Bahu emang bisa digeser ya? Nggak bisa anak. Nah, sampai jam berapa Pak? Ini bentar lagi nih, 7 menit lagi kita berakhir nih. ya Pak cepet banget. Cepet kali Pak. Oh ya. Tadi katanya Pak jam 10 nanti. Rupanya 10.30 itu udah ada yang masuk lagi. Jadi sudah harus berakhir ya. Oh ini Pak menjawab matematika aku bersuwi. Ya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Nah, hilang deh. Berapa soal lagi? Oh, banyak soal lagi nih. Ini 27, berarti 13 soal lagi ya. 13 soal lagi ya.
Besok lanjut lagi kan, Pak? Ya, besok lanjut lagi insya Allah. Sampai hari apa? Sampai hari Sabtu. Sabtu terakhir kita. Oke, yuk. Soal nomor 27. Siapa yang baca nih? Saya, Pak. Tadi udah ini. Coba min 45C besar. Baca, Nak. Min 45C besar. Dari hasil penggerak. Saya, Pak. Oke, coba baca, Nak. Dari hasil penggelaran menurut Yang bagus bacanya. Yang bagus. Hasil penggelaran dari hasil pergelaran MotoGP Mandalika 2022 diperoleh catatan kecepatan motor para pembalap kecepatan motor Miguel Oliveira dan Johan Zarco Fabio Quartararo kecepatannya lebih besar daripada Jack Miller. Alex Rins melaju lebih lambat daripada Johan Zarco. Sementara Ya. tidak ada pembalap yang memiliki kecepatan yang sama jika laju motor Fabio Quartararo lebih cepat dibanding Johan Zarco. Maka pernyataan yang benar adalah Oke, ini saya matiin bentar ya, biar lebih kondusif. Nah, oke guys, mari kita lihat dulu ya. Jadi kita tulisnya semakin ke atas semakin cepat, nak ya. Oke, nah jika laju motor Fabio Quartararo lebih cepat dibandingkan dengan Johan Zarco. Jadi bacanya itu dari bawah ke atas saja. Jadi ada kata Fabio, terus kemudian lebih cepat. Siapa yang di atas, siapa yang ke bawah? Ingat, makin atas makin cepat. Berarti Fabio di atas sama satu lagi Johan Zarco ya. Oke, ini Fabio Quartararo lebih cepat dibandingkan Johan Zarco. Nah, lalu kemudian ini selesai. Lalu kemudian ini lagi. Tidak ada pembalap yang yang memiliki kecepatan yang sama, berarti selesai. Nah, Alex Rins melaju lebih lambat daripada Johan Zarco. Berarti Alex Rins di mana posisinya? Di bawah Johan atau di atas Johan? Alex Rins melaju lebih lambat. Nah, berarti di sini ada Alex yang lebih lambat dari Johan. Alex Rins ya. Oke, lalu baca lagi, nak. Fabio Quartararo kecepatannya lebih besar daripada Jack Miller. Nah, Fabio Quartararo lebih besar daripada Jack Miller. Jack Miller tuh di sini kita taruh ya. Oke. Nah, lalu kemudian kecepatan motor Miguel Oliveira lebih tinggi dibandingkan dengan Johan Zarco. Berarti Johan Zarco di mana? Miguel di mana? Miguel Oliveira lebih tinggi dibandingkan dengan Johan Zarco. Berarti di sini ada Miguel ya. Miguel. Nah, ini yang belum tahu kita nih. JM tadi. Siapa tuh JM? JM itu adalah si Jack Miller ya. Jack Miller kita belum tahu, tapi yang pasti dia berada di lebih rendah daripada Fabio Quartararo kayak gitu. Nah, lalu kemudian kecepatan motor Oliveira lebih tinggi udah nih. Dari hasil mana pernyataan yang benar? A. Jack Miller melaju lebih cepat daripada Johan Zarco. Jack Miller ini kan di atas ya, bisa saja, tapi kita nggak tahu di mana posisi Jack Miller. Berarti ini belum tahu. Alex Rins melaju lebih cepat daripada Jack Miller. Ini Alex Alex Rins melaju lebih cepat daripada Jack Miller. Ini kita juga nggak tahu karena Jack Miller kita nggak tahu di posisi yang mana. Nah, Fabio Quartararo melaju lebih cepat daripada Alex Rins. Fabio Quartararo melaju lebih cepat daripada Alex Rins. Benar kayak gitu karena Fabio paling atas, Alex Rins paling bawah kayak gitu. Nah, Johan Zarco melaju lebih cepat daripada Miguel. Johan Zarco lebih cepat daripada Miguel. Salah, Miguel lah yang di atas, Johan Zarco di bawah. Maka ini salah. Ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Ini udah pasti benar. Maka jawabannya adalah C. Nah kan? Nah. Kok selalu pakai makanan? Oke. Nah,
Selanjutnya Pak. soal, ya C jawabannya. Nah, selanjutnya soal nomor 28. Coba, siapa yang baca ya soal nomor 28? Pak, saya yang baca. Siapa namanya? Pak, saya. Oh, boleh. Pak saya baca nak. Madrasah menggunakan sepeda yang berjarak 1,5 km dari rumahnya. Jika kecepatan rata-rata selama perjalanan adalah 4,5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Anin pergi pulang selama 1 minggu apabila ia masuk ke madrasah dari Senin sampai Sabtu dengan asumsi selama perjalanan tersebut ia tidak mampir atau berhenti adalah. Oke, saya buat di sini nak ya. Ada seseorang namanya adalah si Amin kayak gitu nak ya. Nah, si Amin ini bergerak berangkat menuju madrasah. Guys. Nah, berangkat menuju madrasah di mana jaraknya adalah berapa? 4,5 km. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah S-nya 1,5 km, betul ya? Oke, nah ini sekali berangkat nih. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah Oke, nah kecepatannya adalah 4,5 km per jam. 4,5 km per jam. Nah, ingat nak, ada rumus ajaib, rumus segitiga ajaib. Apa itu rumus segitiga ajaib? Di mana di sini ada namanya tuh S, di sini ada V, dan di sini ada T. Kalau ditanya waktu, kalau kita mau cari S sama dengan V per T. Kalau kita mau cari T sama dengan apa? P per S. Kalau kita mau cari V sama dengan S. Potong ah. Oke, ini. Nah, kalau misalnya, ya kalau kita mau cari P sama dengan S kali T. Nah, ditanya di sini adalah jam. Kalau jam itu kan berarti waktu ya. Oke, mari kita hitung sekarang ya. Kalau T pakai rumus apa nak? T sama dengan S. T sama dengan apa nak? P per dengan S. Berapa V-nya? V-nya adalah 4,5 km per jam. Nah, ada bacaan kecepatan di sini ya. Kecepatan berarti 4,5 km per jam dibagi S. S-nya berapa? Jaraknya 1,5. Berarti 1,5. Berarti ini berapa nih? Ya, 4,5 dibagi 1,5 berapa nih? 45 dibagi dengan 15 ya. Betul ya? Berapa nih nak? Serot berapa nih nak? Kira-kira? 3. Iya, 3 jam lah, 3 jam. Nah, 3 jam ini adalah 1 kali perjalanan. Kalau dia bolak-balik, berarti berapa jam? Berarti 6 jam. Nah, berapa hari? Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, seminggu berapa hari dia dari Senin sampai Sabtu? Ayo, berapa hari? 6 hari. Berarti 6 hari dikali dengan 6 jam. Berapa jam kira-kira? 36 jam. Maka jawabannya adalah 36 jam. Nah, oke. Nah, oke kawan-kawan. Nah, oke adik-adik, karena waktunya sudah mau berakhir nih kan, kita harus cukupkan terlebih dahulu. Nanti insya Allah besok akan kita bahas lagi dengan soal-soal yang lebih menarik insya Allah. Dan soal-soal yang lebih kayak gitu kan. Tapi adik-adik saya salut dengan adik-adik ini. Kenapa salutnya? Karena kan ini soal untuk MI ini sebenarnya adalah soal untuk tingkat soal untuk MI ini adalah soal untuk gimana nak? Ya, oke. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Kita cukupkan dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz?